Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mustarini. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan LPTK Universitas Cendrawasih. Dan kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau dikenal dengan UKIN. UKIN ini merupakan salah satu rangkaian akhir dari pembelajaran PPG dalam jabatan. Berikut lampiran sebagai bukti uji kinerja, tepatnya pada hari Senin 18 Oktober 2021. Dengan nomor induk mahasiswa 2021 0161 56020 serta nomor peserta 2015 0393 2317. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, hari ini semua masuk ya. Tadi Bu Guru sudah mengirimkan link untuk kalian absen. Semuanya sudah mengisi? Sudah. Oke, baik. Nah, seperti sebelumnya, Bu Guru akan mengingatkan kembali ya. Semuanya ketika pembelajaran, Bu Guru ingin tahu aktivitas kalian. Jadi jangan mematikan videonya ya. Kemudian ketika tidak digunakan, mikrofonnya dimatikan. Oke, semuanya paham? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, yuk. Dipimpin sama Mas Niko. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa min Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selamat pagi. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya. Semuanya nanti ikut bernyanyi. Satu bahasa kita
dari lagu tersebut yang sudah kita nyanyikan, itu mengajarkan kita untuk apa coba? Satu nusa, satu bangsa. Berarti itu mengajarkan kita untuk apa? Bersatu, menjaga kerukunan. Kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, selama pembelajaran nanti, Bu Guru akan melakukan penilaian, ya. Baik itu penilaian sikap kalian, terus pengetahuan, juga keterampilan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini ranah afektif, itu maksudnya sikap, ya. Membiasakan sikap berdoa sebelum dan sesudah belajar sesuai agama masing-masing. Nah, ketika berdoa, tadi semuanya khusyuk tidak? Semuanya berdoa tidak? Doa. Nah, ketika berdoa harus khusyuk, ya, benar-benar sungguh-sungguh ketika berdoa. Kemudian membiasakan sikap disiplin selama proses pembelajaran. Terus membiasakan sikap santun, ya, ketika bersama teman atau guru harus santun. Kemudian membiasakan sikap tanggung jawab. Nah, ketika mengerjakan tugas harus tanggung jawab. Nah, ini untuk pengetahuannya. Nanti kalian akan menyimpulkan pendapat pribadi tentang isi teks cerita. Ya, terus menganalisis masalah upaya keseimbangan dan pelestarian alam. Kemudian, untuk keterampilannya, nanti kalian akan menyajikan pendapat pribadi tentang isi teks cerita. Terus, menyajikan solusi masalah upaya keseimbangan dan pelestarian alam. Nah, nanti Bu Guru ini ada sebuah tayangan video lagu. Kalian cermati di dalamnya nanti ada apa saja, ada masalah apa saja ya. Nanti masalahnya bisa kalian catat biar tidak lupa. Bu Guru akan bertanya. Oke, semuanya siap? Siap. Sampah dan lalat itu berbahaya. Ayo kawan kita jaga kebersihan. Janganlah buang sampah sembarangan. Sini bersih sana bersih jadi sehat. Sampah dan lalat itu berbahaya. Ayo kawan kita jaga kebersihan. Janganlah buang sampah sembarangan. Sini bersih sana bersih jadi sehat. Sampah dan lalat itu berbahaya. Ayo kawan kita jaga kebersihan. Janganlah buang sampah sembarangan. Sini bersih sana bersih jadi sehat. Sampah dan lalat itu berbahaya. Ayo kawan kita jaga kebersihan. Janganlah buang sampah sembarangan. Sini bersih sana bersih jadi sehat. Sini bersih sana bersih jadi sehat. Nah, coba dari video tadi, apa yang sudah kalian lihat, ada apa saja? Mas Edwin, coba tadi ada apa saja?
Sungainya penuh sampah, Sungainya penuh sampah. Terus coba. banjir, sampah menumpuk dan banyak lalat, membuang kulit pisang sembarangan. Ya sudah. Nah, dari contoh yang sudah kalian sebutkan tadi, apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan melestarikan alam? Tidak. Nah, ya itu justru merusak alam. Ya. Nah, nanti Bu Guru ada sebuah teks ya. Nanti kalian coba baca bergantian. Untuk setelah itu nanti kalian diskusi bersama teman kelompok. Jadi nanti Bu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Semuanya siap ya? Siap? Nah, ini dia teksnya. Nah, ada gambar apa itu di teksnya? Sebelum ke teks, apa? Ada gambar? Orang Terus sedang apa mereka? membersihkan sampah. Membersihkan sampah karena sampahnya banyak dan menumpuk. Coba sekarang dibaca, ditunjuk sama Bu Guru. Mas Panca coba. Namaku Anto, aku memiliki dua sahabat yaitu Salim dan Putri. Kami memiliki sifat yang berbeda. Aku akui sifatku dan sering kali berselisih dengan Budi yang egois. Namun untunglah ada Salim anak baik dan penyabar yang menjadi penegah di antara kami. Nah, dari paragraf 1 ini apa isinya? Coba Mas Angga, isinya apa tadi? Tentang si Anton. Iya, Anton bertengkar dengan siapa? Budi. Iya, terus yang menjadi penengah siapa? Salim. Kalau kalian misalkan ada teman kalian, misalkan Mas Angga bertengkar dengan Mas Panca, kalian harus apa coba? Diakan saja atau dilerai? Dilerai. Oke, kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Mas Angga sekarang. Kami sekarang mondok di salah satu pesantren. Tak ada yang salah dengan ajaran atau kurikulum di sini. Kami cukup nyaman dan bisa mengikuti pelajaran di pesantren, tentu dengan bantuan teman kami si Salim yang jenius. Dia memang anak yang suka belajar. Selain itu sejak kecil Salim sudah mendapatkan pelajaran yang baik dari ayahnya. Nah, kalau dari paragraf kedua, bagaimana isinya? Tentang si Salim ya. Bagaimana sifat si Salim tadi? Cerdas. Cerdas. Terus dia sering menjuarai lomba. Oke. Ini paragraf ketiga. Siapa ini yang baca? Mas Cahyo. Pesantren ini memang bagus dan banyak melahirkan orang-orang sukses. Akan tetapi ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Beberapa di antaranya yaitu masalah pengelolaan sampah, drainase, dan kebutuhan air saat musim kemarau tiba. Nah, kalau dari paragraf ketiga, ini terjadi masalah apa saja tadi? Sampah, kemudian apa? Kebutuhan air juga drainase. Nah, dari bacaan yang sudah kalian baca bersama, tugas kalian adalah jawab pertanyaan. Nah, masalah apa yang terjadi pada teks tersebut? Nanti dicari bersama kelompoknya masing-masing. Nanti akan Bu Guru bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi dari masalah tersebut? Ya,
Solusinya ada masalahnya, nanti kalian cari di buku. Ketiga, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari teks cerita di atas? Nah, setelah kalian menjawab soal ini, 1, 2, kalian simpulkan hasil jawaban kalian. Nah, berkumpul dengan kelompok untuk melakukan diskusi. Nah, Bu Guru akan buat kalian dalam kelompok. Nanti semuanya kalau sudah ada notifikasi di HP-nya langsung masuk. Ya, silakan masuk sambil menunggu yang lainnya. Kelompok 1 sudah semua? Oke, baik. Sudah semua ya? Bagaimana? Sudah dapat berapa jawaban? 5. 5. Oke. Nanti setelah kalian selesai jawabannya silahkan difoto kemudian dikirimkan ke Bu Guru ya. Jangan lupa. Ya, Bu. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bu Guru? Semuanya sudah paham? Ya. Ya, oke, bagus. Bu Guru coba mau tahu jawaban kalian? Apa yang pertama masalahnya? Sampah yang menumpuk. Terus? Air. Kurangnya Oke. kebutuhan air. Sudah? Drainase yang tidak lancar. Oke. Solusinya coba didiskusikan sama teman-temannya. Yang lain ikut membantu ya, mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Menjual sampah plastik ke pedagang barang bekas. Menjual sampah plastik ke pedagang barang bekas. Jawaban nomor berapa nih? Solusi itu? Solusinya itu? Solusi nomor 3. Wah, Solusi nomor 3. ya jawaban Apa yang nomor. menumpuk kok? Yang Ya. kurangnya kebutuhan air. Gung. Kalau jawabannya apa? Kotaan. Mas Cahyo baru sarapan ya? Iyalah, pakai kotaan. Debu. Sarapan. Belum sarapan. Sarapannya nanti ya. Ya, Bu. Hah? Menjual sampah apa? Menjual sampah plastik ke pedagang barang bekas. Menambah lahan khusus untuk mengolah sampah basah menjadi kompos. Nomor berapa? Solusi nomor 4. Solusinya cari yang banyak ya, jangan cuma satu. Bagaimana? Sudah selesai semua? Belum. Belum. Memperbaiki saluran Macam drainase agar tidak mengendap dan dapat mengalir dengan lancar. Wis tawat aku salah gak? Ndungakno. Bukan ada suara nih. Memperbaiki saluran drainase Drainase. Mungkin yang dimaksud Mbak. agar tidak mengendap dan dapat mengalir dengan lancar. Apa? Kaki. Membersihkan saluran drainase dari sampah yang mungkin menyumbat. Akhir sampai telur. Membersihkan saluran drainase dari sampah yang mungkin. Wis mbok tulis. Wes. Nomor 3. Mikir mas aku kabeh. Ya semua ala aku ame mikir. Tulis ah. Dicoba dulu, jangan bilang susah. Nanti kalau sudah, jangan lupa difoto kemudian dikirimkan Bu Guru ya.
Waktunya sebentar lagi. Siapa itu yang ngirim? Oke. Oke. Nah, kita sudah melakukan diskusi ya. Tadi kalian sudah diskusi. Oke, supaya lebih semangat, coba yel-yel kita. Masih ingat yel-yel kita seperti apa? Kita coba. Kelas 4. Sehat. Cerdas. Ceria. Coba ulangi lagi. Suaranya yang keras. Kelas 4. Cerdas. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk presentasi. Nah, nanti yang presentasi kelompok berapa? Kelompok 1 apa kelompok 2 ya? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 yang mewakili nanti siapa? Niko. Oke, sebentar. Guru lihat jawaban yang sudah dikirimkan. Nanti kelompok 1 ya, yang maju terlebih dahulu. Ini dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa nanti yang mewakili? Mbak Tabita ya? Iya. Terlihat tidak Mbak Tabita? Terlihat. Silahkan Mbak Tabita dibacakan langsung ke masalahnya. Masalah 1. Sampah yang menumpuk. Solusi 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Mengolah sampah basah menjadi kompos. 3. Menjual sampah plastik ke pedagang barang bekas. 4. Menambah lahan khusus untuk mengolah sampah basah menjadi kompos. 5. Mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Masalah 2. Kurangnya kebutuhan air. Solusi 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat beberapa sumur tambahan untuk memenuhi kebutuhan air pesantren. 3. Jika kekurangan air masih belum teratasi, maka pihak yayasan harus mencari donatur atau membeli air untuk mencukupi kebutuhan. 4. Membuat beberapa tampungan air untuk membantu kebutuhan air saat kemarau. Masalah 3. Drainase yang tidak lancar. Solusi 1. Memperbaiki saluran drainase agar air tidak mengendap dan dapat mengalir. 2. Membersihkan saluran drainase dari sampah yang mungkin menyumbat. Masalah 4. Sumur yang keruh dan bau. Solusi 1. Menggunakan tawas. Tawas dapat menjernihkan air dan juga menghilangkan bau air sumur. 2. Air sumur yang bau dapat diatasi dengan menggunakan larutan air garam. Caranya, larutkan garam dapur di dalam air. Tuangkan dalam sumur. Tunggu 6 jam. Jika masih bau, ulangi cara tersebut. Oke, dilanjutkan bagian kesimpulannya. Kesimpulan 1. Teks tersebut berisi tentang cerita Anton dan pesantren tempatnya mondok. 2. Kita harus mencontoh sifat Salim yang baik, sabar, pandai, dan rajin belajar. 3. Jadilah penengah ketika ada teman yang bertengkar. 4. Kita harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, menggunakan barang yang ramah lingkungan, dan bisa dipakai berulang supaya mengurangi sampah. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Siapa yang akan melakukan presentasi? Silakan kelompok 2. Mbak Lintang atau Mas Manca tadi? Ya, Mbak Lintang saja kalau gitu. Masalah 1. Sampah yang menumpuk. Solusi 1. Mengolah sampah basah menjadi kompos. 2. Menjual sampah plastik ke pedagang barang bekas. 3. Menambah lahan khusus untuk mengelola sampah yang agak jauh dari pemukiman. 4. Menghimbau kepada para santri untuk menggunakan barang
yang bisa dipakai berulang kali. 5. Tidak membuang sampah sembarangan. 6. Mengelola sampah basah menjadi kerajinan tangan. 7. Menghimbau para santri untuk tidak menggunakan barang sekali pakai. Masalah 2. Drainase yang tidak lancar. Solusi 1. Memperbaiki saluran drainase agar tidak mengendap dan dapat mengalir dengan lancar. 2. Membersihkan saluran drainase dari sampah yang mungkin menyumbat. Masalah 3. Kurangnya kebutuhan air. Solusi 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat beberapa tampungan air untuk membantu kebutuhan air saat kemarau. 3. Membuat beberapa sumur tambahan untuk memenuhi kebutuhan air pesantren. 4. Jika kekurangan air masih belum teratasi, maka pihak yayasan harus mencari donatur atau membeli air untuk mencukupi kebutuhan. Masalah 4. Sumur yang keruh dan bau. Solusi 1. Menggunakan tawas. Tawas dapat menjernihkan air dan juga menghilangkan bau air sumur. 2. Air sumur yang bau dapat diatasi dengan menggunakan larutan air garam. Caranya larutkan garam dapur dalam air, tuangkan dalam sumur, tunggu 6 jam. Jika masih bau, ulangi cara tersebut. Oke. Kesimpulannya? 1. Kita tidak boleh menjadi orang yang pemarah dan egois. 2. Teks tersebut berisi tentang Anton dan pesantren tempatnya mondok. 3. Jadilah penengah ketika ada teman yang bertengkar. 4. Kita harus mencontoh sikap Salim yang baik, sabar, pandai, dan rajin belajar. 5. Kita harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, menggunakan barang yang ramah lingkungan dan bisa dipakai berulang supaya mengurangi sampah. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lintang. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, tadi semuanya sudah presentasi. Dari jawaban kelompok 1 juga sudah baik. Tadi ada beberapa solusi yang tuliskan dalam tabel. Kelompok 2 juga sama. Sekarang kita coba bahas jawaban kalian tadi. Apakah sama atau bagaimana? Nah, ini untuk masalah yang pertama tadi ada sampah, kemudian drainase, lalu kurangnya air, kemudian sumur yang bau, juga keruh. Nah, solusinya untuk sampah tadi apa jawaban kalian? Mengolah sampah basah menjadi kompos. Oke, berarti benar. Menjual sampah plastik ke pedagang barang bekas. Iya, tepat. Terus untuk mengelola sampah yang agak jauh dari pemukiman. Iya, oke. Nah, itu adalah beberapa jawaban kalian. Dan ini tadi ada yang menjawab 5, ada yang menjawab 7. Nah, nanti kalian mungkin bisa saling sharing tentang solusi dari masalah tersebut ya. Nah, kesimpulannya dari teks yang sudah kalian baca tadi ada ceritanya tentang Anton sama pesantren dia mondok ya. Kemudian dari sifat mereka tadi, sikap apa yang seharusnya kita contoh? Menjadi penanggung saat ada teman yang bertengkar. Terus harus rajin belajar. Kemudian yang tidak boleh dicontoh, tidak boleh egois. Kemudian tidak boleh marah dengan teman. Nah, kesimpulannya atau rangkuman dari pelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Coba, apa yang bisa kita rangkum dari pelajaran tadi? Jaga lingkungan. Oke, menjaga lingkungan. Kemudian yang lain? Jangan buang sampah di sungai karena bisa banjir. Ada lagi? Jangan buang sampah sembarangan, nanti banyak lalat dan menimbulkan penyakit. Karena kita kalau buang sampah sembarangan itu bisa banyak lalat, terus nanti banyak penyakit ya. Kemudian kalau buang sampah di sungai, akhirnya nanti sungainya mampet, terus meluap, akhirnya menjadi banjir. Nah, kalau banjir nanti apa?
tempat tinggal kita menjadi kebanjiran ya. Oke, selanjutnya kita mengerjakan evaluasi. Nah, siap-siap Bu Guru akan mengirimkan link untuk kalian mengerjakan evaluasinya. Videonya tetap dinyalakan agar Bu Guru bisa melihat aktivitas kalian. Kalau ada yang kesulitan untuk membukanya, bisa bilang ke Bu Guru ya. Semuanya sudah? Sudah. Sudah, oke. Kita lanjutkan kalau begitu. Nah, refleksi. Oke, hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Yuk, coba. Kita sudah belajar Keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Oke, iya, keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Terus apa lagi? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Oke, lanjut lagi apa? mengatasi Sampah. Iya, mengatasi sampah. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu bagaimana solusi dari beberapa masalah. Ya, jadi kalian mulai sekarang harus mencoba juga untuk ikut menjaga lingkungan yang sederhana saja, seperti tidak buang sampah sembarangan. Ketika tidak ada tempat sampah, sebaiknya sampahnya diapakan? Dikantongi dulu ya. Nanti kalau ada tempat sampah, dibuang di tempat sampah. Oke. Nah, tak hentinya Bu Guru selalu mengingatkan ini tentang protokol kesehatan 5M. Ayo, apa? Memakai masker, Mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, jaga jarak, Iya, menjaga jarak cuci tangan dengan dari cuci tangan, kerumunan, cuci tangan pakai sabun, terus pakai memakai masker. ya, mengurangi mobilitas. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu dengan khusyuk ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin إلى الذين آمنوا وأملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Jangan lupa nanti di rumah pelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.